Halo, saya Dr. Anissa di sini. Jika kamu adalah seorang penyintas kanker atau seseorang yang sangat ingin menghindari mendengar diagnosis mengerikan seperti kamu terkena kanker, maka informasi ini sangat penting untukmu. Sayuran bukan sekadar makanan sehat yang sering direkomendasikan. Mereka adalah senjata ampuh dalam melawan kanker. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa beberapa jenis sayuran tertentu memiliki kemampuan luar biasa untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan bahkan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan DNA yang bisa memicu kanker. Baik kamu pernah menghadapi kanker payudara, ovarium, usus besar, atau jenis kanker lainnya, ada sayuran spesifik yang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari dapurmu setiap minggu untuk mendukung kesehatan dan pencegahan. Dalam video ini, saya akan memandu kamu melalui 7 sayuran luar biasa yang tidak hanya membantu mencegah kanker, tetapi juga dapat membantu memerangi sel kanker yang sudah ada. Saya juga akan menjelaskan ilmu di balik manfaatnya dan memberikan tips praktis tentang cara memasukkan sayuran ini ke dalam pola makan sehari-harimu dengan cara yang lezat dan mudah. Mari kita mulai dengan sayuran pertama, yaitu Coleplay, yang merupakan bintang dari keluarga sayuran Cruciferous. Coleplay mengandung senyawa kimia alami yang sangat kuat bernama sulforafan. Senyawa fitokimia ini telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi peradangan di dalam tubuh, melindungi sel dari kerusakan DNA, dan bahkan menetralkan karsinogen, zat penyebab kanker, sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Yang lebih menakjubkan, sulforafan secara langsung memicu sel kanker untuk menghancurkan diri sendiri melalui proses yang disebut apoptosis. Yang benar-benar membuat sulforafan istimewa adalah kemampuannya untuk menargetkan sel puncak kanker, yaitu jenis sel kanker yang diakini bertanggung jawab atas kambuhnya kanker dan penyebaran, metastasis, ke bagian tubuh lain. Dengan kata lain, Coleplay tidak hanya membantu mengurangi risiko kanker, tetapi juga menyerang akar penyebabnya, memberikan perlindungan yang lebih mendalam. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari Coleplay, penting untuk tidak memasaknya terlalu matang. Kukus ringan selama beberapa menit atau nikmati mentah untuk mempertahankan kandungan sulforafannya. Jika kamu ingin meningkatkan asupan sulforafan, cobalah kecambah Coleplay. Kecambah ini mengandung hingga 100 kali lebih banyak sulforafan dibandingkan Coleplay dewasa, menjadikannya tambahan yang sangat kuat untuk dietmu. Saat saya menjalani pengobatan kanker, saya rutin menambahkan kecambah Coleplay ke dalam salad, wrap, atau mangkuk Buddha yang penuh warna. Kebiasaan kecil ini telah menjadi bagian dari gaya hidup saya sejak didiagnosis, dan saya sangat merekomendasikannya. Perubahan sederhana seperti ini bisa memberikan dampak besar pada kesehatan jangka panjangmu. Selanjutnya, kita punya bawang putih, sebuah bahan makanan yang telah digunakan sebagai pengobatan selama ribuan tahun dan kini terbukti memiliki kekuatan modern dalam melawan kanker. Bawang putih kaya akan senyawa organosulfur, yang dilepaskan ketika bawang putih dicincang, dihancurkan, atau diiris. Senyawa ini telah terbukti secara ilmiah dapat menekan pertumbuhan sel kanker, meningkatkan sistem pertahanan alami tubuh, dan memperkuat apa yang disebut sebagai pengawasan imun. Pengawasan imun adalah kemampuan sel-sel imun tubuh untuk mendeteksi dan menghancurkan sel abnormal sebelum mereka berkembang menjadi kanker. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih dalam jumlah tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kanker lambung dan kolorektal secara signifikan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, ada trik sederhana yang perlu kamu ketahui. Setelah mencincang atau menghancurkan bawang putih, diamkan selama sekitar 10 menit sebelum memasaknya. Proses ini memungkinkan reaksi enzim terjadi, yang mengaktifkan senyawa anti-kanker. Saya pribadi suka mencampur bawang putih mentah ke dalam dressing salad buatan sendiri, atau menambahkannya ke sup atau semur di akhir proses memasak untuk mempertahankan khasiatnya. Dengan cara ini, kamu bisa menikmati rasa dan manfaat kesehatannya sekaligus. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Peringkat ketiga dalam daftar kita adalah bayam, sayuran hijau yang sangat mudah ditemukan dan sangat serbaguna. Bayam kaya akan karotenoid, terutama lutein, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk menetralkan radikal bebas, molekul berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan memicu kanker. Bayam juga mengandung folat dalam jumlah tinggi,
yang mendukung replikasi DNA yang sehat, serta klorofil, yang membantu tubuh mengikat dan mengeliminasi karsinogen. Keindahan bayam terletak pada fleksibilitasnya di dapur. Kamu bisa menambahkannya ke dalam smoothie untuk sarapan yang kaya nutrisi, mencampur segenggam bayam dengan telur untuk omelet yang sehat, atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih untuk hidangan sampingan yang lezat dan melawan kanker. Saya sering menyarankan kepada wanita yang bergabung dengan program kebebasan kanker yang saya jalankan bahwa, jika mereka tidak merasa lapar tetapi ingin tetap mendapatkan nutrisi, cukup ambil segenggam bayam, campurkan ke dalam blender dengan buah-buahan dan bahan lain, lalu minum sebagai smoothie sepanjang hari. Ini adalah cara mudah untuk meningkatkan potensi melawan kanker tanpa banyak usaha. Bagi kamu yang sedang dalam perjalanan pemulihan dari kanker atau berusaha tetap bebas kanker, kamu mungkin masih bergulat dengan berbagai efek samping pengobatan, seperti kelelahan ekstrim, kecemasan, hot flash, nyeri sendi, atau perubahan berat badan yang signifikan. Jika ini terdengar seperti pengalamanmu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Saya telah bekerja dengan ribuan wanita untuk membangun rencana pemulihan dan remisi kanker yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada makanan, tetapi juga mencakup strategi lengkap untuk mengatasi efek samping, menjaga tubuh bebas kanker, dan membantu kamu merasa seperti dirimu sendiri lagi. Program kebebasan kanker yang saya kembangkan dirancang untuk memberikan pendekatan holistik ini. Jika kamu merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya dan kembali merasa berenergi serta sehat, sekarang adalah waktu yang tepat. Klik tautan di bawah untuk mendaftar ke program ini dan mulailah perjalananmu menuju pemulihan penuh. Sekarang, mari kita beralih ke sayuran yang sering diremehkan tetapi sangat kuat dalam melawan kanker, kol merah. Kol merah mengandung glukosinolat, senyawa yang dipecah oleh tubuh menjadi molekul yang mampu menetralkan karsinogen. Senyawa ini juga mendukung proses detoksifikasi hati, membantu tubuh menghilangkan zat berbahaya sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan. Warna ungu cerah pada kol merah berasal dari antioksidan kuat yang disebut antosianin, yang terbukti mengurangi peradangan dan melindungi sel dari kerusakan DNA. Penelitian menunjukkan bahwa kol merah secara khusus dapat mengurangi risiko kanker yang dipicu oleh hormon, seperti kanker payudara tertentu, karena kemampuannya untuk mendukung metabolisme estrogen yang sehat. Saya suka mengolah kol merah dengan berbagai cara, mencacahnya untuk salad segar, mengasinkannya untuk mendukung kesehatan usus, atau memanggangnya dengan minyak zaitun untuk hidangan yang kaya rasa. Tips penting, mengonsumsi kol merah dalam keadaan mentah akan memberikan manfaat anti kanker yang paling tinggi, jadi pastikan untuk sering menyertakan kol play dalam menu mingguanmu. Berikutnya, mungkin akan mengejutkan beberapa dari kalian, jamur. Baik itu jamur shiitake, maitake, atau bahkan jamur kancing putih yang sederhana, semua jenis jamur ini mengandung senyawa kuat yang disebut beta-glukan. Senyawa ini merangsang sistem imun untuk mendeteksi dan menghancurkan sel abnormal sebelum mereka menjadi ancaman. Jamur juga mengandung lektin, yang mengikat sel kanker dan memperlambat pertumbuhannya, serta antioksidan unik yang melindungi terhadap kerusakan DNA seluler. Dalam studi tentang kanker payudara, wanita yang rutin mengonsumsi jamur menunjukkan penurunan risiko kambuhnya kanker secara signifikan. Selama masa pemulihan saya sendiri, saya membuat kebiasaan untuk memasukkan jamur ke dalam masakan saya, seperti sup, tumisan, atau bahkan sebagai topping pizza sehat. Hingga kini, saya masih merekomendasikan kepada klien saya untuk melakukan hal yang sama. Jamur adalah salah satu dari sedikit makanan yang mendukung sel pembunuh alami tubuh, garis pertahanan pertama sistem imun melawan kanker. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu favorit saya, wortel. Wortel kaya akan beta-karoten, senyawa yang memberikan warna oranye cerah dan berfungsi sebagai prekursor vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk mendukung pertahanan imun dan perbaikan jaringan tubuh. Penelitian telah menghubungkan konsumsi wortel yang lebih tinggi dengan penurunan risiko kanker paru-paru, payudara, dan prostat. Yang membuat wortel sangat menarik adalah kemampuannya untuk memengaruhi ekspresi gen, membantu tubuh mengaktifkan gen pelindung dan mematikan gen yang mempromosikan pertumbuhan tumor. Baik dimakan mentah sebagai camilan renyah atau dimasak, wortel adalah pemenang. Namun, untuk memaksimalkan pelepasan beta-karoten, saya sarankan untuk mengukus ringan atau memanggang wortel dengan sedikit minyak zaitun. Dalam rencana makan yang saya buat untuk penyintas kanker, sup wortel atau puree wortel sering menjadi andalan karena mudah dicerna dan penuh dengan potensi terapeutik. Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah sayuran yang sering diabaikan tetapi sangat kuat, kubis Brussels. Sebagai anggota keluarga cruciferous lainnya,
Kubis Brussels kaya akan indol 3-karbinol dan DIM, dua senyawa yang mendukung metabolisme estrogen sehat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko kanker terkait hormon, seperti kanker ovarium atau payudara. Kubis Brussels juga meningkatkan enzim detoksifikasi fase 2 di hati, yang membantu tubuh mengeliminasi karsinogen dengan lebih efisien. Dari segi praktis, kubis Brussels sangat mudah disiapkan dalam jumlah besar. Saya suka memanggangnya dengan bawang putih, garam laut, dan minyak zaitun untuk menghasilkan hidangan yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh dengan manfaat anti kanker. Jika kamu sensitif terhadap rasa pahit yang kadang-kadang muncul pada sayuran cruciferous, cobalah memanggangnya lebih lama atau memadukannya dengan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis untuk menetralkan rasa pahit tersebut. Dengan cara ini, kamu bisa menikmati kubis Brussels lebih sering tanpa merasa terganggu oleh rasanya. Namun, izinkan saya menegaskan satu hal penting. Tidak ada satu makanan ajaib yang bisa menyelesaikan semuanya. Kunci sebenarnya adalah membangun pola makan yang konsisten, di mana kamu menumpuk sayuran anti kanker ini hari demi hari, minggu demi minggu. Dengan melakukan ini, kamu menciptakan lingkungan di dalam tubuhmu yang tidak ramah bagi pertumbuhan kanker. Sekarang setelah kamu mengetahui sayuran mana yang harus dimasukkan ke dalam pola makanmu, langkah berikutnya adalah memahami makanan apa yang sebaiknya dihindari untuk memaksimalkan perlindunganmu terhadap kanker. Untuk membantu kamu melangkah lebih jauh, saya telah menyiapkan video berikutnya yang membahas hal ini secara mendetail. Klik tautan di bawah ini untuk menontonnya, dan saya akan bertemu denganmu di video berikutnya untuk melanjutkan perjalanan kesehatan ini bersama.